Kabupaten Musi Banyuasin kaya akan keragaman budaya, dan sebagai daerah yang dilintasi banyak sungai, tentu memiliki beragam budaya terkait pengelolaan dan cara memanfaatkan serta mendapatkan hasil sungainya. Pada zaman dahulu, beragam alat penangkap ikan tradisional diciptakan menyesuaikan dengan kegunaan dan jenis ikan yang akan ditangkap. Namun seiring waktu, alat-alat tersebut tidak lagi banyak digunakan, bahkan beberapa di antaranya sudah jarang terlihat. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin melalui bidang kebudayaan berusaha menggali kembali apa yang dulu pernah ada sebagai bentuk pelestarian warisan budaya. Bersama anak-anak muda dari tim Jelajah Musi, kami menemui Pak Rusli Damai Zaini, salah seorang warga Desa Lupatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Pak Rusli tinggal tepat di bantaran Sungai Lebung Gemuruh, atau masyarakat sekitar biasa menyebutnya Sungai Lebung Muruh, yang juga menjadi perbatasan Desa Lumpatan 1 dan Desa Lumpatan 2. Pak Rusli di masa mudanya sangat akrab dengan sungai, dan tentu saja beliau mengenal alat-alat tradisional yang digunakan untuk menangkap ikan. Salah satunya adalah seruo. Dulu masang seruo itu untuk akal seluang. Nah, seluang itu untuk umpan tajur. Nah, jadi pacak dapat ikan besar. Kenapa itu nak masang seruo itu? Supaya seluang itu dapat hidung. Lah kena nyengok seluang itu dikurung pulak di sangko yang kecil. Waktu kita nak najur masuk ke ember supaya seluang tidak mati. Ada itu kita pernah ngelik wong tue. Kena wong tueku bakku galak buat seruo dulu. Nah, jadi aku ngelik kan waktu itu, ngelik seruo yang ngedem, ngelik dia meraut nyaman, ngelik dia cari dia melabulu, kemudian dia itu muat inyap, masang ke tabungnya. Sebab alat seruo tu walaupun dia kecil tu agak rumit kan. Jadi bahan buat seruo itu yang pertama rutan danan. Ditetak rutan danan itu diraut sehingga buat bontok sekitar muar emer itu bontoknya sebanyaknya 5 ekor. Nah, dem itu baru kita letak bulu. Bulu itu sekitar panjang sekilan setempat atau sekilan 4 jagai. Panjangnya kemudian dibelah. Dibelah kecil-kecil baru diraut makai wali. Nah, setelah kita dem raut, nyamannya tadi enggak, bila tadi enggak, baru kita jalin. Nah, jalan penyalinnya sam. Kalau tidak sam rutan. Nah, setelah dia dem itu baru kita langkupkan. Langkupkan dilekat di belengkar yang buntok tadi enggak. Kemudian baru kita masang kinyap. Nah, inyap ya tadi berasal dari hijau naung. Nah, dem kita masang kinyap, baru kita masang ke tabungnya untuk melekat kumpan tabung tadi kak. Dem kita masang ke tabung, baru kita masang ke unyonya. Nah, kayunya besok sekitar 4 ibu kaki, panjang sekitar sedepe. Itu untuk unyonya. Umpan seruo itu kalau zaman dulu, kalau diam talang, dedak tuh campur dengan buah para. Buah para tutu, kemudian gonseng, dem itu campur dengan dedak. Baru umpan seruo. Nah, masang ke seruo itu, kalau kami dulu masang seruo itu dalam rawang, ada. Nah, dalam rawang itu untuk tanah yang datar. Biasa kita masang seruo itu sadalam-dalam mayonya watas bau ataupun watas pinggang. Itu tempat masang seruo. Ayonya ngalir, agak degas. Nah, kalau seruo itu cuma seluang telah, cuman berbeda seluang tuh ada namanya seluang tanah. Ada seluang putih, ada lama. Nah, cuman yang sering masuk seruo itu cuma 2 macam. Seluang tanah, jokitek, dan seluang putih. Nah, kendalanya satu, uang tu banyak tak pacak. Terlalu sulit mau yang dulu. Bahan agak susah. Macam nak nyalin
dengan sam tu tidak pasti ada lagi mika rutan mak itulah boleh. Kena aku dulu kan galak buat seruo tu. Coba-coba hasil kita buat tu duduk kape di pameran itu Jadi supaya masyarakat tu tahu ika namanya seruo, gak pernah buat nenekku dulu, jauh budak-budak usia mika kan nggak pernah buat kuyangku dulu. Jadi men kita lambuan kan apa di pameran, duduk di pameran. Jadi masyarakat tuh banyak tahu. Untuk mengenal lebih jauh tentang alat ini, Pak Rusli kemudian mengajak kami untuk mengikuti tahapan-tahapan proses pembuatan seruo dari awal hingga selesai nantinya. Hari ini kami memulai proses pembuatan seruo. Bahan pertama yang harus disiapkan adalah bila-bila bambu. Bila bambu tersebut dipotong kurang lebih 30 cm, kemudian diraut menggunakan alat khusus yang bernama wali. Alat ini merupakan sejenis pisau yang digunakan orang-orang zaman dulu untuk meraut. Bentuknya cukup unik dengan bilah yang berbentuk seperti daun. Cukup banyak bilah bambu yang harus disiapkan, menyesuaikan dengan seberapa besar ukuran seruo yang akan dibuat. Proses selanjutnya adalah menyiapkan sengkelau yang terbuat dari rotan danan yang dibentuk melingkar yang nantinya berfungsi sebagai kerangka seruo. Rotan danan dipilih karena termasuk jenis rotan yang cukup kuat dan awet. Rotan dibentuk dengan posisi melingkar dengan menggunakan tali. Dibutuhkan minimal 3 sengkelau untuk membuat satu buah seruo. Hal ini bertujuan agar seruo kuat dan tidak gampang penyok. Hari ini kami melanjutkan proses pembuatan seruo. Pak Rusli menyiapkan sam. Sam adalah sejenis tanaman merambat yang bagian dalamnya menyerupai rotan. Sam ini biasa digunakan oleh orang-orang zaman dulu untuk mengikat atau menjalin. Bentuknya yang kecil dan ulet sangat ideal digunakan sebagai pengganti tali. Sam yang sebelumnya telah direndam oleh Pak Rusli kemudian dikupas kulit luarnya sehingga menyisakan bagian dalamnya saja. Setelah penjalin yang terbuat dari sam dirasa cukup, Pak Rusli mulai menjalin satu persatu bila-bila bambu yang sudah disiapkan sebelumnya. Pekerjaan ini cukup rumit sehingga dibutuhkan ketelitian dan kesabaran serta kerapian agar bila-bila bambu tersebut tersusun kuat dan rapi. Agar bila bambu tersusun kuat, dibutuhkan setidaknya 5 jalinan, 2 jalinan di atas dan di bawah, kemudian 3 jalinan lagi di bagian tengah.
Jalinan bila bambu yang sudah jadi kemudian dipasang sengkelau atau rangka. Terdapat 3 sengkelau di bagian dalam seruo. Hal ini untuk menjaga agar jalinan bila bambu tidak bergeser dan seruo menjadi cukup kuat. Setelah sengkelau terpasang, saatnya memasang bagian alas dan tutup seruo yang juga terbuat dari jalinan bila bambu, dan jangan lupa bagian luar dipasang apit yang terbuat dari rotan agar seruo benar-benar kuat. Sampai ke proses ini, pekerjaan pembuatan seruo sudah menunjukkan bentuknya. Namun ada hal yang sangat penting yang harus ditambahkan, dan hal ini sangat menentukan apakah seruo ini bakal dimasuki ikan atau tidak. Hal penting tersebut adalah pembuatan inyap. Inyap tidak bisa sembarangan, harus dibuat dengan teliti dan terbuat dari bahan khusus juga, yaitu ijuk enau. Untuk daerah-daerah tertentu, ijuk enau cukup sulit ditemukan, tapi kami beruntung di sekitaran Desa Lompatan masih terdapat pohon enau. Orang zaman dulu menggunakan ijuk yang masih segar diambil langsung dari atas pohon, kemudian direndam terlebih dahulu agar lebih awet. Namun untuk saat ini, karena keterbatasan, kami hanya memanfaatkan ijuk dari pohon enau yang sudah tumbang. Walau sedikit lebih gampang patah, namun masih cukup bisa digunakan untuk pembuatan inyap. Setelah mendapatkan ijuk secukupnya, maka Pak Rusli memulai pengerjaan seruo. Kali ini mulai memasuki proses yang sedikit rumit. Bagian penutup bawah seruo harus dibuat lubang sebagai tempat pemasangan inyap. Ukurannya harus pas, tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Setelah lubang inyap terbentuk, Pak Rusli kemudian menyiapkan blengkar untuk inyap. Orang-orang zaman dulu biasanya menggunakan batok kelapa yang dilubangi menggunakan trempane. Namun kali ini, Pak Rusli hanya memanfaatkan plastik bekas yang nantinya bisa digunakan sebagai tempat pemasangan ijuk enau. Bagian plastik berbentuk lingkaran tersebut diberi lubang-lubang sebagai tempat untuk menjalin bagian inyap. Ijuk enau kemudian dijalin satu persatu ke dalam lubang yang telah dipersiapkan. Satu persatu dengan penuh ketelitian dan kesabaran. Pembuatan inyap harus benar-benar pas, karena ini akan menentukan seruo akan dimasuki ikan atau tidak, dan memastikan ikan yang masuk akan terperangkap dan tidak bisa keluar lagi. Setelah selesai, kemudian inyap dipasang di bagian lubang seruo yang sudah disiapkan sebelumnya. Lagi-lagi, posisi harus pas dan pastikan tidak ada celah tempat ikan keluar. Setelah inyap terpasang, langkah selanjutnya adalah membuat tabung atau corong dari bambu yang berfungsi sebagai tempat pemasangan umpan. Tabung ini terbuat satu ruas bambu yang sudah dibelah. Bagian belakang harus pas dengan ruas atau buku bambunya yang berfungsi sebagai penutup atau penghalang. Sementara bagian depan dipotong agak meruncing. Setelah pemasangan tabung, langkah terakhir adalah pemasangan unjo. Unjo terbuat dari kayu kecil lurus yang berfungsi sebagai gagang seruo. Bagian kayu kecil tersebut dibuat runcing agar nantinya dengan mudah menancap ke dalam tanah pada saat seruo dipasang. Setelah dengan perjuangan beberapa hari, akhirnya seruo selesai dan siap digunakan. Dari pengalaman membuat seruo bersama Pak Rusli, kami menyadari bahwa nenek moyang kita dulu adalah orang-orang yang kreatif, ulet, teliti, dan memiliki kesabaran tinggi. Karena tanpa memiliki sifat-sifat tersebut, sebuah seruo tidak akan pernah bisa diselesaikan.
Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Selain daya cipta para leluhur, sikap dan jati diri yang mereka wariskan harus kita pupuk dan kita jaga, agar dapat juga kita wariskan untuk generasi yang akan datang.